Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di sini Bang Deddy dalam podcast Bang Deddy. Alhamdulillah bisa launching di bulan Ramadan ini. Dan ini adalah edisi perdana ya. Edisi perdana nih Mas. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah dikit, kalau ada gimana ya, demam kamera gitu ya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang soal Jakarta menyambut Ramadan. Nah, ada beberapa tradisi ya di Jakarta nih kalau menyambut Ramadan itu. Nah, sebagian tradisi itu memang udah saya amatin tuh udah hilang. Misalnya nih tradisi padusan atau mandi di Kali Ciliwung. Ya gimana juga ya mau mandi di Kali Ciliwung ya sekarang ini. Tahun 70-an masih tuh orang Jakarta mandi di Kali Ciliwung. Kemudian mereka ngebakar merang tuh. Merang tahu gak? Apa itu ya merang? Merang itu sisa-sisa tanaman padi gitu ya, yang udah diambilin gabahnya. Kemudian untuk mendapatkan sampo dari situ. Nah, kalau sekarang pun juga ada sampo merang itu ya. Nah, sampo merang itu dari bakaran itu, air itu kemudian buat sampoan, dan itu adalah sebuah tradisi bahwa masyarakat Jakarta tuh siap menghadapi menjalani Ramadan dengan bukan hanya hati yang bersih, tapi juga raga yang bersih. Tapi itu nggak tahu ya, udah nggak ada lagi. Ada lagi tradisi lain, beleguran. Tahu beleguran nggak? Nggak tahu kan pasti. Beleguran itu kalau dibilang meriam karbit. Nah, jadi anak-anak Jakarta itu motong bambu, itu dipotong, kemudian dibuat jadi sebuah alat untuk meletupkan meriam, gitu, semacam meriam kecil dari bahan bakar karbit. Nah, itu saya nggak tahu masih ada apa nggak di sini. Kemudian ada lagi tradisi seperti nyorong. Nyorong ini ada yang tahu nggak? Nyorong. Sorong gitu, sorong. Nah, emang asal katanya sorong. Memang jadi sorong itu, nyorong itu mengantarkan. Jadi hantaran. Kalau anak sekarang bilangnya bawain hampers gitu ya buat orang tua. Nah, itu tradisi yang masih ada sampai sekarang. Mau disebut nyorong, antar hampers dan sebagainya, itu alhamdulillah masih ada. Nah, ada tradisi apa lagi? Nggak tahu. Kita tanyain ya sama anak-anak sekarang. Mereka ini sekarang ini yang mereka amati, kalau orang Jakarta menghadapi Ramadan dan menjalani Ramadan itu biasanya ngadain apaan. Nah, saya panggil ada nanti 3 tamu. Yang pertama ini adalah Fakih dari Pengadegan. Halo Fakih. Halo Bang Deddy. Apa kabar Bang Deddy? Baik. Gimana Fakih, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya? Lancar. Baru hari kedua. Masa udah bolong kan? Malu hari kedua udah bolong. Anak Jakarta nggak puasa. Nah Fakih, kalau di lingkungan Fakih ya, Pengadegan kan betul ya? Pengadegan betul. Itu ada apa aja kalau masyarakat sana tuh nggak menghadapi Ramadan? Kalau Pengadegan ini kan Bang Deddy ya, bisa dibilang kampung yang tersisa di Jakarta. Salah satu kampung yang tersisa di Jakarta. Iya. Walaupun dihimpitnya sama Kalibata, jauh sedikit udah deket Tebet, Kuningan, segala macam kan. Pengadegan nih bisa dibilang masih kampung lah. Jadi orang-orang kampung yang membayangkan Jakarta itu penuh dengan gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang banyak, jalanan lebar-lebar. Pengadegan nih masih bisa di dibilang sini kita ketemu kampungnya. Masih bisa ketemu kampung tuh di Pengadegan gitu. Nah, cuma khusus saya yang lahir tahun 90-an, gede di tahun 2000-an, mungkin kayak tadi Bang Deddy bilang ya, banyak tradisi yang udah kita gak ketemu lagi. Cuman masih ada beberapa tradisi yang bisa ditemuin gitu. Yang pertama, mungkin kalau masuk ke pertama Ramadan nih, biasanya orang Betawi tuh demen banget sahur pakai semur. Sahur pakai semur? Wajib pakai semur. Gitu. Itu kalau di keluarga saya gitu ya, terutama Babe nih. Babe ini kan orang
Betawi Senayan. Kalau setiap tahun kita pasti hari pertama sahur wajib pakai semur. Mantap. Ada jengkolnya nggak? Semur daging sama kentang. Semur kentang sama daging. Biasanya ada yang itu bulet-buletnya. Biasanya di jengkol kan, cuman bahaya juga kalau hari pertama udah bau. Oh Kamar iya, betul. Udah kamar mandi bau, mulut kita bau puasa, tambah jengkol, tambah Betul, ini lagi. betul. Gitu. Terus terlebih kan sekarang pandemi ya Bang Deddy. Iya. Jadi kita susah nih untuk ngelakuin banyak kegiatan-kegiatan biasanya kita masyarakat lakuin. Nah cuma baru kemarin hari Jumat itu kita akhirnya melaksanakan pawai Ramadan. Oh. Setelah 2 tahun lebih kita Pawai kepotong Ramadan. pandemi, nggak boleh kegiatan rame-rame, nggak boleh kegiatan bareng-bareng. Akhirnya kita di kampung, khususnya di RW 1, kita buat pawai Ramadan. Dan itu euforianya gede banget gitu. Karena udah 2 tahun nggak ada pawai. Nah, karena udah 2 tahun nggak ada pawai. Kita buat pawai peserta 1 RW aja, itu pesertanya udah 1.000 lebih. Masya Allah. Jadi, kita cuma ngelilingin pengadegan aja itu, mungkin pala bisa ketemu sama buntut. Gitu, saking panjangnya. Antusias banget. Bawa apaan aja tuh di pawai? Kalau di pawai, kita biasanya kita kan fokusnya ke pawai itu anak-anak kecil ya, anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak madrasah. Jadi mereka buat poster-poster Ramadan, bawa balon-balon, Sepeda dihiasin gitu ya? sepeda dihiasin, ada yang main apa ya, rebana segala macam. Nah itu hadro. Nah itu ramenya di situ. Dan kita gak ekspektasi bakal seramai itu sih, cuman karena mungkin masyarakat begitu kangen nih sama suasana menyambut Ramadan yang udah lama nggak dilaksanain, akhirnya euforianya kita dapet banget gitu. Mantap, pengadegan keren. 1.000 orang pawai 1 RW doang. Teman-teman, nanti kita kembali lagi ya. Ada tamu lain nih. Kita juga pengen dengerin di daerah lain nih. Ada Lenteng Agung, ada Cipedak. Nanti ada apaan aja di sana kalau menyambut Ramadan ataupun menjalani bulan Ramadan. Jangan kemana-mana ya. Tetap di podcast Bang Deddy. Balik lagi di podcast Bang Deddy. Tadi kita bicara sama Fakih nih tentang Ramadan di Pengadegan Pancoran. Sekarang ada tamu, Abdan. Halo Pak Deddy. Yo, oke. Abdan. Abdan lahir di mana, besar di mana? Saya lahir di Jakarta sih, emang orang asli Jagakarsa. Cuman sekarang saya besar tuh di Lenteng Agung, Pak. Lenteng Agung. Berarti paling nggak Ramadan udah belasan tahun lah ya. Iya. Nah, ini kalau yang Abdan amatin, alamin gitu ya di sekitaran Lenteng Agung, Jagakarsa itu, orang ngapain tuh kalau mau Ramadan, selama Ramadan itu? Oh, ini masih menarik banget sih Pak. Soalnya kalau di Lenteng Agung tuh kayak kekeluargaannya tuh erat banget ya. Jadi dari mereka untuk memeriahkan Ramadan biasanya H-1 atau H-3 tuh para kampung-kampung, para RW-RW itu pada ngadain pawai obor. Nah, pawai obor. Ya, mereka kerjasama antar warga, biasanya dikoordinir oleh Karang Taruna dari kelurahan dan per RW gitu. Mereka ngadain pawai obor, keliling bareng-bareng, pesertanya bisa sampai 1.300-an lebih lah. Karena waktu itu saya juga istilahnya pernah ngeliput pawai obor di Lenteng Agung gitu, dan itu rutin setiap menyambut bulan Ramadan. Nah, uniknya setelah pawai obor itu biasanya sih karena emang kita udah nyampur lah ya berbagai macam etnis, dari Betawi ada, Sunda ada, Padang ada, segala macamnya itu kita udah nggak ada etnisan Betawi lagi lah. Kita bareng-bareng, habis itu kita ngadain munggahan gitu Pak, makan-makan bareng gitu biasanya. Munggahan ya. Iya. Pakai apa? Di mana makannya tuh biasanya, di pos RW atau? Kalau munggahan itu biasanya sih di posko-posko Karang Taruna atau di pos-pos apa ya, kayak lapangan di RT atau RW masing-masing. Terus biasanya kita pakai daun pisang itu. Oh, daun pisang. Botram nih ya? Iya. Oh, ya, mantap. Menarik banget sih. Menarik. Selain itu ada lagi gak yang lain? Kira-kira kalau di Ramadannya mungkin biasanya pada ngapain? Oke, kalau di Ramadannya sih biasanya
apa ya rutinnya sih anak-anaknya itu loh, anak-anaknya itu ada event-event di masjid-masjid terdekat gitu. Iya, Biasanya ada yang apa ya, masih ada tadarus atau kayak ngaji itu. Nah itu rutin sih di masjid-masjid terdekat, dan cukup banyak saya lihat juga dari beberapa RW tuh ngadain seperti itu. Oke, masih alhamdulillah ya, masih kental ya tradisi mengaji ya, tadarus kan katanya gitu. Iya. Apa anak Betawi anak Betawi kerja aja sembahyang mengaji, lagi kuliah aja di universitas situ tuh, dekat situ. Bener-bener. Ya buat yang tahu aja ya, buat yang tahu aja, Sidul anak sekolahan waktu itu syutingnya juga di sekitaran Jagakarsa ya. Kalau untuk ini apa misalnya bikin makanan tradisional masih ada nggak di Sadar sana? Untuk makanan tradisional ya, kebetulan karena emang Lenteng Agung tuh deket dengan Setu Babakan, jadi ya istilah masih nyampur-nyampur dikit lah, seperti yang tadi saya bilang gitu. Ya mungkin istilahnya menyambut Lebaran lah, mungkin pada bikin dodol kali ya. Dodol. Ngaduk bareng-bareng tuh biasanya tuh di Waduh, mantap. di pos-pos RT atau RW itu biasanya ada juga. Emang karena kita masih dekat dengan pusat pusat kebudayaan Betawi di Setu Babakan, jadi ya kebudayaan juga masih beda-beda tipis lah di Lenteng Agung ataupun di Setu Babakan. Mantap itu yang terakhir tuh bikin dodol. Oke, Sobat Bang Deddy, nanti kita sambung lagi ya obrolan sama teman kita yang lain, Bang Haidir dari Cipedak. Oke. Seperti janji aneh tadi ya, ada tamu ketiga nih, Bang Haidir. Apa kabar Bang Haidir? Ya baik, alhamdulillah Bang Deddy. Ini kayak mau divaksin booster ya. Enggak. Bang Haidir kan dari Cipedak ya? Iya, Cipedak. sebenarnya saya pindahan. Awal asli saya sih Perbanas. Setiabudi, terus gusuran akhirnya pindah. Oh iya, ini Betawi asli bener ini, gusuran dari Setiabudi dan sekitarnya. Langsung ke Cipedak. Nah, itu betul. Nah, tapi pas ya berarti memang Betawi benar, Betawi dari asli dan Jagakarsa juga menjaga tradisi ya, betul, Betawinya. Kalau tadi kita udah bicara soal apa? Padusan, kemudian anteran, kemudian pawai obor, kemudian tadarusan. Kira-kira apa ya di daerah Cipedak itu yang menonjol ya masyarakat Betawi biasa lakukan kalau mau Ramadan atau selama Ramadan? Iya, paling kalau selama Ramadan masih terbiasa gitu kalau mau buka atau mau sahur tuh ada yang nganterin memang buat bukaan ke masjid, musola gitu. Terus juga anak-anak paling demen pas sahur tuh keliling bawa bak isinya beduk keliling, iya bangunin sahur gitu. Biasa masih itu ada ya masih rutin sampai sekarang. Karena walaupun padat tapi kan bisa muat lah, masih gerobak keliling kampung situ. Mantap, padahal itu jalannya kan pas-pasan ya padahal. Betul. Jadi mantap lah, bangun ini ekstra banget. Oke, kalau kuliner gimana ya Bang Haidir? Iya, kuliner sih saat kayak gini apa namanya yang kue unti, terus kue pisang, terus ketan hitam tuh lagi naik lagi. Ketan hitam uli ya gitu. Ketan hitam naik daun, padahal emang dia di daun ya. Gitu. Bikinnya susah gak ya ketan hitam tuh? Iya, ketan hitam sih sebenarnya kan fermentasi cepet lah gitu. Kecuali pas akhir-akhir baru beralih ke dodol. Dodol ya. Dodol Cina maupun dodol asli Betawi. Bikin dodol di mana biasa Pak deh? Dia biasanya kan memang agak lama, apa namanya, karena kan loyangan modelnya gitu. Kecuali kalau dodol Cina lebih cepat katanya sih bikinnya daripada dodol Betawi gitu. Itu kalau ngaduk berapa orang tuh Makanya itu yang bikin lama. Kayak berat banget. Iya, gitu. Biasanya dodol terus diapain? Dibagiin? Iya, dibagiin. Biasanya pas udah mau menjelang Lebaran, dia tukar-tukaran juga gitu. Bingkisan ke tetangga, guru-guru ngaji gitu. Masih hidup tuh ya? Masih hidup. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ya warga Jakarta ini. Memang luar biasa ya, masih sangat menjaga tradisi mereka selama Ramadan dan Lebaran. Nah, kita udah banyak tuh ngobrolin soal tradisi selama Ramadan ya, menjelang Ramadan maupun menjelang Ramadan.
Mungkin nanti kita menjelang Lebaran kita mau ngobrolin tuh Lebaran ada apa aja nih dengan tamu-tamu yang lain. Untuk kali ini podcast Bang Deddy tutup dulu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema yang beragam. Boleh juga nanti teman-teman usulin ya tema-tema podcast Bang Deddy ini kira-kira enaknya ngebahas apaan. Nah, nanti diusulin di sini aja nih, biasa gitu ya, kayak di podcast gitu deh. Demikian aja, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.